Kita mulai dari konsep power ya. Power itu menjadi konsep sentral, konsep utama dalam ilmu eksak, terutama fisika, dan sekaligus juga dalam ilmu sosial. Meskipun banyak ilmu sosial yang menghindari kata kekuasaan, kata power ya. Misalnya administrasi publik itu agak alergi menggunakan kosakata politik maupun power atau kekuasaan. Nah, kalau menurut fisika, power itu tenaga atau daya. Dan ini kita punya dampak yang tidak menarik ketika 30 tahun yang lalu hadir konsep empowerment. Itu dihadirkan oleh para kritikus pembangunan. Misalnya pada tahun 92 ada sebuah buku yang ditulis oleh John Friedman. Saya punya buku udah tua banget, lusuh nggak bisa dibaca. Judulnya Empowerment: The Politics of Alternative Development. Empowerment, politik pembangunan alternatif. Jadi ini sebenarnya empowerment ini dihadirkan oleh para ilmuwan sosial yang melihat secara kritis terhadap development atau terhadap pembangunan. Dan memang pembangunan itu sampai hari ini ya bermasalah. Tapi sudah menjadi mantra, sudah menjadi tradisi dan bahkan membentuk pemerintah kita. Jadi banyak pihak bicara tentang pembangunan nasional. Kita punya undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan sebagainya. Empowerment di Indonesia kan menjadi pemberdayaan, yaitu letak kesalahannya di sana. Salah kaprahnya ada di situ ya. Jadi artinya empowerment dihadirkan oleh para ilmuwan sosial, tapi di Indonesia kan dengan cara fisika. Tidak diterjemahkan menjadi pemberkuasaan, melainkan pemberdayaan. Dan ujung dari pemberdayaan itu namanya kemampuan. Jadi kemampuan yang ditonjolkan. Atau kalau bahasa lazimnya to give ability, memampukan. Ini masalah serius kita. Intinya gagasan empowerment itu karena power yang dikuasai oleh negara itu lebih bermakna namanya power over ya. Jadi ini sebenarnya maknanya kan begini nih ya. Mengapa empowerment itu dihadirkan? Karena negara menggunakan kekuasaan itu dengan power over. Ya. Ini berbeda dengan dia berbeda dengan power to. Power over itu berkuasa atas. Atau kalau menurut bahasa Marxis, power over itu menghisap dan menindas. Eksploitasi itu sama dengan menghisap, dominasi sama dengan menindas. Itu kalau dalam bahasa Marx ya, kalau Marx itu melihat kekuasaan itu kan di situ. Nah, sama kalau kita membaca literatur namanya Michael Mann.
Dia melihat ada dua kekuasaan. Yang satu namanya kekuasaan despotik. Despotik ini sama dengan menghisap, menyerap sebenarnya. Despotik itu menyerap maknanya. Tapi menyerap itu bisa bermakna menghisap. Beda menyerap sama menghisap itu. Menyerap dalam pengertian despotik menurut Michael Mann itu sama dengan negara melakukan sentralisme politik. Artinya tidak ada kekuasaan yang menyebar di mana-mana. Tidak ada kekuasaan yang melekat pada tuan tanah. Tidak ada kekuasaan oleh dinasti. Tidak ada kekuasaan oleh masyarakat hukum adat. Tidak ada kekuasaan oleh penguasa-penguasa lokal. Tapi semuanya diabsorb atau diserap ke dalam tubuh negara. Itu yang sering disebut sebagai kekuasaan despotik menurut cara pandang Michael Mann. Nah, ini sama dengan power ini ya. Over tadi, maksudnya baik despotik itu untuk sentralisme politik, dan teman-teman bisa membaca buku Daron Acemoglu dan James Robinson. Udah pernah saya sampaikan? Mengapa negara gagal? Mengapa negara gagal? Belum ya. Itu buku yang udah 10 tahun yang lalu tapi masih relevan. Dia kan bertanya, mengapa ada negara bangsa yang makmur sementara ada negara bangsa lain yang miskin? Mereka menjawab, oh ini persoalan institusi negara dan politik. Antara institusi yang inklusif dengan institusi yang ekstraktif. Institusi politik negara yang inklusif itu memungkinkan bangsa itu menjadi makmur, sementara institusi yang ekstraktif itu membuat bangsa itu miskin. Ekstraktif itu mengeruk atau menghisap. Bukan menyerap, tapi menghisap. Kalau menyerap itu sama dengan namanya integrasi. Tetapi kalau menghisap, tahu kan menghisap? Bedanya menghisap sama menyerap, tahu nggak ya? Tahu nggak? Dibayangkan dulu aja bedanya itu ya. Oh, hihihi. Bu Panewu itu loh. Nek ngomong nang titik deh mesti. Pan? Menghisap baru menyerap. Ya. Yaitu bahasa dari eksploitasi itu loh. Jadi kalau yang satu menindas, pokoknya buruh sama majikan, majikan sama buruh itu kan buruh ditempatkan sebagai alat produksi, itu artinya menghisap, gitu ya. Tapi kalau menindas ya jam kerjanya itu sangat banyak gitu. Terus kemudian nggak ada kesempatan untuk istirahat secara manusiawi, itu namanya menindas. Aturannya sangat ketat. Nah, itu namanya menindas. Tapi kalau keringatnya, tenaganya itu dihisap untuk menghasilkan uang yang lebih besar, itu namanya menghisap. Ya. Tetapi kalau ini desa yang sebelumnya dia berada di luar, dia adalah makhluk yang independen, yang otonom, tapi dia dimasukkan dalam tubuh negara, itu namanya integrasi atau menyerap.
Bisa bayangkan ya perbedaannya. Nah, yang satu menurut Mann ini kekuasaan infrastruktural. Ini soal kapasitas negara melakukan penetrasi dan distribusi secara logistik kepada masyarakat pada seluruh wilayah, menciptakan keamanan, mengontrol perbatasan, membangun infrastruktur yang lebih baik di seluruh penjuru negeri, kemudian juga memberikan layanan publik. Nah, itu namanya kekuasaan infrastruktural atau power to, berkuasa untuk, bukan berkuasa atas. Kembali ke sini, empowerment itu dimunculkan karena negara yang terlalu berlebihan melakukan power over, tidak melakukan penyerapan tetapi penghisapan. Dan di dalam buku John Friedman itu di sana ada satu kalimat kritik terhadap negara, bahwa negara itu adalah sumber dari segala sumber masalah. Itu ya, itu spirit yang melahirkan empowerment. Jadi ini paradigmanya sebenarnya power dalam pengertian kekuasaan, bagaimana melucuti atau merebut kekuasaan negara itu lalu dipindahkan pada organ-organ yang lokal, entah itu kekuasaan lokal atau masyarakat dan sebagainya. Sehingga empowerment itu punya dua sisi. Di satu sisi organ-organ lokal, kekuasaan lokal atau civil society itu merebut kekuasaan negara. Ya, misalnya dengan pengalaman yang sudah ada participatory budgeting misalnya, atau ada apa lagi ya, ada deliberatif demokrasi misalnya, demokrasi yang lebih deliberatif. Kemudian juga ada gerakan-gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak mereka. Misalnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang sama negara tidak diakui, nggak punya KTP, sehingga tidak menjadi warga negara, lalu mereka mengorganisir diri merebut KTP. Jadi ada movement yang dilakukan oleh elemen civil society, dan yang kedua itu kekuasaan negara didistribusikan, dibagi kekuasaannya. Ya kalau era sekarang namanya negara hadir. Jadi memindahkan dari power over menjadi power to, dengan cara membagi kekuasaan. Jadi bukan sentralisasi tetapi desentralisasi. Kalau urusan dengan desa ya ada rekognisi pada desa misalnya. Jadi kekuasaan negara itu dibagi gitu. Jadi itu sebenarnya empowerment itu seperti itu. Tetapi ketika dia diterjemahkan menjadi pemberdayaan, maka rusak semua. Karena itu Presiden itu mengkritik bahwa pemberdayaan itu adalah konsep yang bersayap. Belakangan ketika dia mengkritik tentang stunting, stunting itu aja ya, stunting itu yang buat kan orang stunting juga. Itu dia mengatakan bahwa pemberdayaan itu absurd. Absurd itu ora cetha. Tidak jelas, ora cetha apa Wan? Ora jelas gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau ini ada duit 10 miliar, yang 2 miliar diberikan pada target stunting, yang 3 miliar untuk perjalanan dinas, yang 3 miliar lagi untuk
rapat-rapat. Nah, itu namanya pemberdayaan itu. Itu distorsinya seperti itu ya. Nah, ini poin yang mau saya katakan, karena itu kalau hari ini saya itu menghindari kosakata pemberdayaan. Atau paling tidak, kalaupun pemberdayaan itu masih digunakan, maka jangan dipandang dengan fisika. Pandanglah dengan kekuasaan. Jangan dipandang sebagai daya, tetapi dipandang sebagai kuasa. Loh, mengapa? Gitu ya. Ada ahli demokrasi, strong demokrasi, namanya Benjamin Barber. Benjamin Barber ya, bukan Benjamin Netanyahu, bukan. Benjamin Barber. Dia bilang bahwa organisasi yang diberikan kemampuan pengetahuan tetapi tanpa kekuasaan itu hanya akan menghadirkan apatisme. Masa bodoh. Orang dilatih terus, dimampukan terus, tapi tidak ada kekuasaan. Itu ya, itu sama dengan kepala desa itu diutaratur terus, dikasih ini itu gitu ya, tapi kekuasaannya nggak ada ya, hasilnya orang menggerutu. Sehingga aturan-aturan yang muncul itu bukan untuk memampukan, bukan untuk empower, tetapi menjadi rezim kontrol yang mengerikan. Bukan power to, tetapi power over. Itu kontradiksi berikutnya. Orang sangat fasih bicara pemberdayaan, tetapi suka memonopoli kekuasaan sembari mempreteli kekuasaan orang lain. Jadi orang lain nggak usah punya kekuasaan. Orang lain cukup punya kemampuan dan keterampilan. Orang lain tidak perlu punya kuasa mengatur, tetapi cukup punya kemampuan mengurus. Itu sama dengan konsep dasar yang namanya power over itu. Secara prinsip, kekuasaan itu adalah soal pengaruh. Bisa pengaruh orang maupun organisasi. Dan kalau kita bicara tentang pemerintahan, tentang negara, tentang pemerintah, itu adalah bagaimana mengorganisir kekuasaan atau melembagakan kekuasaan menjadi kewenangan. Kalau orang Jawa bilang ya pengaruh kekuasaan itu idu geni. Kamu tahu nggak, Wan? Idu geni, Wan? Tanya sama Bu Widi itu, Wan. Apa tanya Bu Panewu itu? Pak Lurah, tanya Pak Lurah. Pak Lurah, itu geni itu apa gitu? Udah ngerti ya? Tapi pengertiannya bukan untuk kejahatan, bukan untuk membunuh, tapi bisa diterima dan berpengaruh gitu ya. Jadi dugeni itu berpengaruh gitu ya. Kan ada teman saya mengatakan begini, kepala desa itu nggak perlu pintar, tapi yang penting punya idu geni. Kenapa? Oh, menjadi kenyataan, boleh. Majas ya, omongannya majas. Tapi kalau zaman sekarang banyak kepala desa harus dilat itu. Apa nek dilat itu? Menjilat ludah yang sudah dikeluarkan. Karena apa? Sudah diputuskan melalui musyawarah desa lalu diintervensi dari atas. Bikin musyawarah desa lagi.
diprotes oleh orang banyak. Loh ini Pak Lurah, Bu Lurah kok bikin musyawarah lagi itu gimana? Kemarin kan kita sudah. Lah ini ono aturan sekon dhuwur ya, ada aturan dari atas ya. Kita harus mengubah. Nah, mau tidak mau harus itu artinya tidak menarik itu. Ya. Nah, kembali ke sini soal pengaruh. Dan ini salah satu salah kaprah pertama tadi soal pemberdayaan. Salah kaprah yang kedua, orang itu membenci kekuasaan. Ya. Benci kekuasaan, tapi dirinya sendiri pengen berkuasa. Jadi artinya melarang orang lain berkuasa dan pengen memonopoli atau memborong kekuasaannya. Nah ini biasanya dipengaruhi oleh moralisme. Moral ya. Memang kekuasaan harus punya moral, kalau enggak nanti dia menjadi setan. Pada dasarnya kekuasaan itu melekat pada manusia. Melekat itu. Jadi tidak ada manusia yang steril dari kekuasaan. Tidak ada satupun manusia yang luput dari kekuasaan dalam tubuhnya, dalam jiwa raganya. Jadi setiap orang itu pasti punya kekuasaan. Itu antara lain diwujudkan dengan hasrat atau nafsu. Jadi misalnya kalau ini ada yang laki-laki punya bintang 4, dia bisa mengatur seluruh republik itu. Tapi dia kalah dengan yang di rumah karena yang di rumah bintang 5. Yang bintang 5 itu meskipun tidak punya pasukan itu juga kekuasaan. Itu tradisinya begitu. Meskipun laki-laki di seluruh penjuru negeri ini mau orang Aceh, mau orang Madura, mau orang Batak ngomong keras apapun, kalau punya istri orang Jawa ya pasti akan begini. Akan ditundukkan oleh kekuasaan perempuan. Ya, itu kekuasaan juga gitu ya. Jadi soal hasrat, soal nafsu. Nafsu itu macam-macam ya. Dan itu manusiawi. Tetapi ketika nafsu ini yang diutamakan lalu mengabaikan nilai, mengabaikan moral dan norma. Jadi urutannya begini ya, urutannya ini yang alamiah itu nafsu dulu. Nafsu itu sama dengan interest ya, kepentingan. Yang kedua naluri. Naluri itu penting itu. Dia punya ajaran. Kalau dalam tradisi India dan kemudian diadop ke Jawa, itu ada ajaran Hasta Brata. Pernah dengar Hasta Brata? Ayo dicari. Wan, smartphone-nya dibuka, Wan. Buka, Wan. Biar kamu tambah berani, Wan. Kamu masih penakut kamu? Sama bapaknya. Hah? Kenapa? Sama bapaknya. Kamu takut sama saya apa, Wan? Kan saya nggak mau nyokot kamu, rugi nyokot kamu itu. Yuk dibuka dulu, Hasta Brata apa? Delapan. Hasta itu 8. Sifat pemimpin, sifat kekuasaan. Seperti langit, terus apa lagi? Tapi poin penting di luar itu, 8 itu, seorang pemimpin itu yang punya
naluri itu akan punya pertimbangan dari 8 penjuru mata angin. Tidak hanya utara selatan aja, tidak hanya 4 tapi 8 penjuru mata angin. Sehingga ketika ada seorang bupati ngobrol dengan saya, dia menghadapi banyak dilema, ada banyak nafsu, banyak kepentingan yang beraneka ragam. Dia menghadapi dilema kesulitan. Terus saya mengatakan begini, Pak Bupati, seorang pemimpin yang dipercaya oleh rakyat, insya Allah Tuhan akan membimbing dan memberi naluri yang jauh lebih dahsyat daripada nasihat 1000 pakar. Pakar itu nalar. Jadi nalar itu di bawah naluri. Nah, kalau orang yang mengandalkan nalar itu namanya akademisi. Namanya akademisi atau teknokrat. Biasanya hanya dapat 2 penjuru mata angin langsung bicara. Tapi kalau pemimpin itu dapat 8 penjuru. Sehingga mengapa acaranya ya orang harus berani, harus menjadi petarung, harus berani menghadapi resiko dan sebagainya. Itu kan ajaran-ajarannya begitu ya. Nah juga kita mengenal moral. Moral itu sama dengan etika. Moral itu membimbing etika. Dinasti itu tidak melanggar norma, tetapi melanggar moral. Tapi bukan berarti bahwa dinasti itu tidak punya nilai. Belum tentu. Dinasti itu artinya orang yang menjabat itu tidak secara genuin, tidak secara hakiki berasal dari rakyat. Tapi bukan berarti seorang dinasti, penguasa dinasti itu hanya melayani dirinya sendiri. Bisa saja seorang dinasti itu akan melayani orang banyak. Jadi dinasti itu tidak baik dari sisi moral, tapi tidak salah dari sisi norma. Hukum tidak melarang. Tetapi kalau teknokrasi ini kan dia mengutamakan nalar. Tetapi yang namanya teknokrasi itu miskin nilai. Miskin ini nilai moral, nafsu, naluri ini kan melekat pada kekuasaan. Jadi artinya begini, dia mengandalkan nalar, dan nalar itu karena tidak punya nilai yang memadai, maka dampaknya itu tidak menarik ya. Jadi begini ya, kalau dulu kami tahun 2006 itu menulis buku judulnya Kaya Proyek Miskin Kebijakan. Proyek tok lah isinya ya. Hari ini saya ngomongnya begini, kaya kebijakan, miskin kebajikan. Kebijakannya kaya, banyak banget kebijakannya. Tapi kebijakannya hanya untuk menghasilkan proyek. Ya, proyek. Artinya sama dengan yang dulu. Nanti kita akan bahas bahwa proyek adalah kekuasaan. Jadi artinya kekuasaan itu tidak hanya persoalan singgasana, persoalan tidak hanya ada di istana maupun di parlemen, tetapi kekuasaan itu ada di mana-mana. Dan itu penting untuk kita tunjukkan, artinya bahwa yang kita kritik tidak hanya orang-orang yang punya jabatan politik, tetapi orang-orang yang tidak punya jabatan politik itu juga punya kekuasaan yang mengerikan untuk orang banyak. Ya seperti yang pernah saya sampaikan, ini kalau
3 sarjana berkumpul, sarjana hukum tata negara, sarjana akuntansi, dan sarjana administrasi publik berkumpul membuat peraturan menteri, maka akan menghasilkan rezim kontrol yang mengerikan. Itu ya, 3 itu. Itu karena apa? Karena teknokrasinya itu tadi. Terus ini saya akan melihat asal-usul tadi. Kekuasaan yang dibenci tadi. Karena kekuasaan punya dimensi, 2 dimensi. Yang satu kekuasaan sebagai kejahatan, dan yang kedua kekuasaan sebagai kebajikan. Ini kejahatan ya. Lalu kebajikan. Kejahatan itu artinya kesalahan dan keburukan yang kumpul jadi satu. Dan dia hanya mengejar nafsu. Dia hanya mengejar kepentingan tetapi mengabaikan nilai, mengabaikan moral, mengabaikan nalar, mengabaikan norma. Itu jahat. Dan kita selalu dihadirkan pendapat, dan ini yang disukai oleh para pendekar anti korupsi, kekuasaan cenderung korup, kekuasaan yang absolut, korup secara absolut. Pernah dengar kalimat itu, Wan? Kalimat itu pernah dengar belum? Belum? Nggak belajar kamu berarti. Ya, namanya Lord Acton. Yang sebenarnya Lord Acton ngomong itu dia gunakan untuk mengkritik seorang uskup tahun 1800-an yang bersekongkol dengan penguasa. Ya, meskipun sebelum tahun 1500-an sudah abad ke-8, tapi setelah 1500-an juga masih ada lagi. Jadi kekuasaan cenderung korup, dan ini yang kemudian kalimat ini berpengaruh di seluruh dunia dan di Indonesia sangat terkenal. Digunakan sebagai dasar moralisme memandang kekuasaan. Jadi memandang kekuasaan hanya dari sisi moral. Tapi dia tidak melihat dari sisi naluri dan nilai. Ya, jadi kalau nilai itu ngomong soal ini loh. Nanti kalimat satu lagi. Kalimat satu lagi namanya Voltaire. Ini kalimatnya gini ya, kekuasaan cenderung korup. Kalau di sini keadilan tanpa kekuasaan tidak akan terjadi. Jadi dia bilang gini, keadilan tanpa kekuasaan itu nothing ya. Jadi intinya Anda tidak mungkin bisa meraih keadilan tanpa kekuasaan. Intinya begitu. Jadi ini yang kita gunakan sebagai dasar kita melihat kekuasaan sebagai kebajikan. Jadi orang pengen makmur, pengen adil, tetapi membenci kekuasaan, itu repot. Atau ada sarjana politik yang membenci politik. Ada sarjana politik, doktor ilmu politik, kemudian berkiprah menjadi anggota KPU,
kerjaannya mencaci maki anggota DPR yang dihasilkan. Jadi itu aneh kalau sarjana ilmu politik, doktor ilmu politik membenci DPR tapi memuji KPK. Ini kan sebodoh-bodohnya manusia itu ya. Kalau kata dokter, sebodoh-bodohnya manusia adalah dokter yang merokok katanya. Itu kata dokter itu. Terus saya kan dialog sama dia. Oh, tidak, kebodohan itu tidak hanya dimonopoli oleh dokter, saya bilang gitu. Di ilmu politik, yang dokter ilmu politik juga bodoh juga, Dok, gitu. Loh, bodohnya gimana? Sebodoh-bodohnya manusia adalah dokter ilmu politik yang membenci politik dan kekuasaan. Membencinya bagaimana? Ya kalau misalnya omongannya memuja-muji KPK, kemudian membenci DPR, nah itu kan itu salah satu ya, salah satu. Atau ada politisi yang anti politik. Wah ini parah juga ini. Itu ya bodoh juga itu kan. Bodohnya diborong sendiri lagi gitu. Jadi kalau politisi suka ngomong data, nah itu contohnya politisi yang anti politik. Jadi kalau mau mendiskusikan apapun, mau mengambil keputusan, datanya bagaimana? Wah kesuwen itu. Terlalu lama. Padahal kan rumusnya begini. Rakyat memberi data, teknokrat memburu data, politisi mengabaikan data, birokrat menyembunyikan data. Pelan-pelan. Kayak manten anyar pelan-pelan. Jadi kalau saya ngomong lambat itu artinya melayani Anda, tapi kalau saya ngomong cepat berarti saya mendidik Anda. Paham nggak, Wan? Kamu ulang, Wan? Wan? Ya. Hah? Rakyat memberi data, teknokrat memburu data, birokrat menyembunyikan data, politisi mengabaikan data. Data yang diambil dari rakyat tidak mengubah hidup mereka. Jadi data itu juga kekuasaan. Jadi jangan dikira data itu ilmiah. Ilmiah itu juga kekuasaan. Kekuasaan untuk siapa ya? Untuk teknokrat. Teknokrat itu juga menghisap, menyedot data dari rakyat ya untuk dirinya sendiri gitu. Jadi ada banyak orang menyedot data, melakukan ini ilmuwan ini. Ilmuwan meneliti tentang dana desa di beberapa desa. Kesimpulannya dana desa itu tidak efektif karena elite capture. Diserobot oleh elit kepala desa. Kayak gitu aja harus sekolah ke Birmingham, PSD, hanya menghasilkan orang pintar yang goblok gitu namanya. Ya. Loh itu kan penindasan dia mengambil data, ngobrol panjang sama kepala desa, ngobrol sama orang banyak. Data yang dia hisap itu untuk mengatakan bahwa kepala desa seorang despot. Orang lalim. Padahal itu kan hanya konstruksi otaknya. Konstruksi otaknya sendiri gitu ya. Itu namanya penghisapan terhadap data, dan data itu akan menghasilkan kekuasaan. Baik kekuasaan yang memegang data maupun juga ya data itu sendiri nanti akan mendrive, akan mempengaruhi, akan menggerakkan orang untuk mengikuti data. Jadi jangan dikira data itu steril dari kekuasaan. Nah kemudian kejahatan itu dimulai dari mana? Ini ada para pemikir ini ya, kan begini nih.
Jadi ini menjadi satu keyakinan, ini namanya moralisme tadi. Tetapi di satu sisi ada juga namanya liberalisme. Nanti liberalisme ini nanti dia akan mengandung kontradiksi juga yang akhirnya menimbulkan kekuasaan itu sebagai kejahatan. Yang satu orang bernama Thomas Hobbes. Jadi dia pemikirannya karena manusia sebagai pemangsa atas manusia yang lain, karena itu dibutuhkan pemusatan kekuasaan. Jadi ini namanya homo homini lupus. Ini manusia memangsa manusia yang lain. Oke. Nah, ini sama dengan hukum rimba ya. Ini hukum rimba ini. Jadi masyarakat tanpa hukum. Istilahnya order but not law. Ya tertib tapi tanpa hukum. Tergantung pada orang kuat. Kalau dalam film koboi ya, koboi itu ya yang menguasai kota-kota kecil di Amerika itu. Atau dikuasai oleh pemimpin adat misalnya, atau pemuka agama, atau pokoknya tokoh-tokoh lokal gitu ya. Nah itu bisa homo homini lupus, sehingga perlu ada kontrak sosial untuk menyerahkan dan memusatkan kekuasaan. Jadi kata kuncinya ini namanya pemusatan kekuasaan. Gitu ya. Nah, dia pakai kosakata namanya Leviathan. Leviathan itu monster. Ini legenda monster di Afrika itu namanya Leviathan. Pokoknya gambarnya. Jadi negara itu itu ya Leviathan yang monster itu. Ini ada kaitannya dengan konsep sentralisme politik yang saya katakan tadi. Yang kekuasaan despotik, kekuasaan yang menyerap, kekuasaan yang melakukan penyeragaman atas budaya, kekuasaan yang melakukan unifikasi atas hukum, kekuasaan yang mematikan penguasa-penguasa lokal, masyarakat hukum adat dan sebagainya. Semuanya digenggam secara terpusat di tangan negara. Nah, oleh karena itu ini paradigmanya pemusatan kekuasaan. Tujuan yang dibayangkan oleh Thomas Hobbes itu adalah melindungi kebebasan setiap orang dari rampasan orang-orang kuat. Gitu ya. Jadi artinya orang-orang itu nanti tidak akan terjebak pada homo homini lupus ini. Ya, jadi ini dia melihat fakta ya, dia mengkonstruksi Leviathan itu karena di mana-mana ya manusia ini rakus. Manusia ini mengejar nafsu, mengejar kepentingan tanpa punya moral, tanpa punya nilai, tanpa punya norma. Nah, oleh karena itu kekuasaan yang menyebar di banyak aktor itu dipusatkan pada satu tangan bernama negara. Tetapi yang terjadi itu tadi kebalikannya. Justru di banyak tempat negara yang memusatkan kekuasaan itu menimbulkan kontradiksi. Malah justru membunuh kebebasan. Ya, itu contohnya munculnya negara-negara yang disebut dengan diktator, dengan otoritarian dan sebagainya. Nah, pandangan ini lalu dikritik oleh orang senegaranya, ini di Inggris, bernama John Locke. Ini nomor 2 namanya John Locke ya.
Ini disebut sebagai bapak liberalisme. Dia bilang manusia itu enggak seperti dibayangkan oleh Thomas Hobbes. Tidak homo homini lupus, tapi manusia itu juga punya akal sehat. Punya keinginan untuk bekerja sama, punya keinginan hidup tenang, damai. Dan manusia itu dilahirkan secara alamiah itu bebas. Dan karena itu kebebasan ini harus dilindungi sekaligus diperjuangkan ya. Nah karena itu dia melahirkan konsep pembatasan kekuasaan. Kekuasaan justru harus dibatasi. Yang kemudian melahirkan konsep antara lain limited government. Ya, kekuasaan pemerintah yang dibatasi. Ini kemudian yang mempraktikkan secara penuh itu Amerika. Jadi Amerika itu menyepakati, pemerintah pusat, pemerintah federal jangan memusatkan kekuasaan. Mereka menyampaikan kritik pada bank sentral. Bank sentral itu bisa jauh lebih kejam daripada tentara. Jadi bahaya kalau ada pemusatan kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat, pemerintah federal di Amerika itu cukup untuk kekuasaan yang moneter gitu ya. Kemudian hubungan luar negeri, pertahanan gitu. Selebihnya urusan sehari-hari itu memakai konsep self-government. Jadi konsepnya limited government untuk pemerintah pusat, lalu self-government untuk negara bagian. Negara bagian itu punya kekuasaan membuat undang-undang, sehingga beda-beda. Misalnya di Amerika itu ada 10 negara bagian yang punya undang-undang membolehkan orang itu menanam dan memproduksi narkotik. Ya, jadi orang Amerika dalam hal ini bukan soal moral ya. Jadi artinya ketika ini John Locke berpikir tentang pembatasan kekuasaan di sini, itu beda dengan di sini. Ya, argumennya bukan di sini nih. Ini nanti ujungnya kekuasaan itu harus dibatasi agar tidak korup. Kalimatnya begitu ya. Nah, kalau di sini kekuasaan itu harus dibatasi agar ada kebebasan dan pembebasan. Agar setiap orang itu bisa secara maksimal untuk meraih human achievement, pencapaian manusia. Nah, kalau Thomas Hobbes ini kan melahirkan apa yang terjadi di Eropa ya. Jadi kekuasaan dipusatkan di negara, lalu kekayaan orang Eropa itu dibatasi. Tapi kalau Amerika bebas, mau kayanya kayak sundul langit boleh. Boleh ya, kalau di Eropa nggak bisa. Jadi intinya sama-sama konsep ini yang penting kita catat, sama-sama gagasannya membatasi kekuasaan, tetapi kalau moralisme supaya kekuasaan itu tidak menimbulkan kejahatan, supaya kekuasaan tidak korup, supaya kekuasaan tidak rakus. Karena itu lalu diciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Begitu ya, itu nalarnya itu lahir dari moral.
Tetapi kalau menurut liberalisme, kekuasaan itu harus dibatasi dalam rangka untuk kebebasan dan pembebasan manusia. Itu ya, itu beda ya maknanya ya. Nah, yang ketiga ada orang bernama Montesquieu. Tulisannya piye, Wan? Kamu pernah dengar nggak Montesquieu? Sekilas saja. Sekilas dari mana? Dari mana, Wan? Mosok kuliah nang ilmu pemerintahan ora pernah krungu Montesquieu itu loh. Oke ya, saya nggak usah tulis ya, Montesquieu gitu ya. Dia bilang begini, bahwa kebebasan hanya akan terjadi ketika ada pemisahan kekuasaan. Beda ya, kata kuncinya ya. Beda toh? Yang ini ini pemusatan, di sini pembatasan. Lalu kalau Montesquieu pemisahan kekuasaan yang melahirkan trias politika. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia ya menggunakan itu, tetapi nggak sama seperti yang dibayangkan oleh Montesquieu. Indonesia lebih mengenal konsep pembagian, bukan pemisahan. Dan ini yang menimbulkan kekuasaan yang tidak menarik. Karena di Indonesia memang ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi Indonesia itu memberikan kekuasaan yang besar pada eksekutif, punya tiga-tiganya. Ini sama juga bohong. Jadi eksekutif juga bisa membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan sekaligus juga mengontrol polisi sebagai penegak hukum. Jaksa juga dikontrol oleh pemerintah juga. Itu ya. Jadi pemerintah punya tiga fungsi: pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum. Jadi namanya pembagian. Nah, nanti implikasinya apa? Implikasinya akan muncul distorsi pada level government regulation, peraturan pemerintah. Ya. Jadi kalau repotnya kalau pemerintah membuat peraturan itu di situ. Isinya bukan peraturan pemerintah, tapi bisa peraturan birokrasi atau peraturan teknokrasi atau yang lain-lain. Jadi itu salah kaprah peraturan pemerintah di Indonesia itu begitu. Dan peraturan pemerintah itu bisa mendistorsi undang-undang. Nah itu makanya nanti problem seriusnya ada ketegangan antara regulasi dan legislasi. Legislasinya pro rakyat, meskipun tidak semua legislasi pro rakyat ya. Lalu regulasinya itu membatasi rakyat. Jadi yang mau saya katakan, undang-undang diatur oleh peraturan pemerintah diatur oleh peraturan menteri diatur oleh peraturan bupati. Yaitu distorsi yang berlapis-lapis sehingga akhirnya dia hanya menciptakan apa yang kita sebut dengan negara peraturan. Bukan negara hukum, tetapi negara peraturan. Jadi kalau legislasi itu sama dengan hukum, sama dengan law. Tapi kalau regulasi sama dengan ini ya, peraturan. Dan itu sifatnya administratif. Administrasi itu bukan melayani tugasnya, tapi dia bisa mengatur dengan peraturan atau regulasi. Ini yang sering kita kritik itu kalau di Kementerian LHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu, dirjen itu punya peraturan. Aneh sekali itu.
Lalu kita diskusi di kantornya sana. Waktu itu kita sama-sama ngomong, ini Kementerian LHK ini punya aturan yang jauh lebih lebat daripada hutannya. Jadi hutannya sudah pada gundul tapi aturannya banyak sekali, dan aturan regulasi itu rezim kontrol yang mengerikan. Sama maknanya, artinya ya itu bukan untuk pembebasan. Dan nanti kalau kita pandang lebih jauh bahwa regulasi itu di satu sisi dia sebagai industri bagi dirinya sendiri, tapi juga sebagai kekuasaan untuk orang lain. Nah, ini poin pentingnya di situ. Kita belajar governmentality itu antara lain untuk menunjukkan itu. Jadi proyek data itu adalah kekuasaan. Proyek ya, jadi artinya proyek itu ya beda, karena proyek yang lazim itu kan bangun jalan, bangun bendungan itu kan selesai. Tapi ketika proyek itu dibawa ke ranah manusia, ke ranah institusi, ke pendidikan, ke desa, ke daerah, ke dalam ranah sosial, maka dia akan menghadirkan kekuasaan. Itu ya. Jadi itu namanya kekuasaan ada di mana-mana. Oke, Montesquieu yang tadi pemisahan. Lalu yang paling saya suka itu dari Jean-Jacques Rousseau. J.J. Rousseau. Kamu pernah dengar belum? Wan? Belum. Kamu kuliah di sini, kuliah opo ya kamu itu? Ya, dicari. J.J. Rousseau. Jadi konsepnya dia bukan bukan pada pemisahan, bukan pada pembagian, bukan pada ini, tetapi persamaan atau kesetaraan, egalitarianisme. Ya. Nah, karena itu yang akan membuat manusia lebih baik itu bukan soal kekuasaan yang dibagi, bukan kekuasaan yang dipisahkan, tapi kekuasaan yang dikelola secara egaliter. Lalu dia punya konsep namanya kesetaraan atau persamaan. Atau istilah lain namanya equality before the law. Ya, equality before the law. Persamaan di depan hukum. Yang itu diadopsi oleh konstitusi kita. Setiap warga negara punya persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan. Nah, itu dialami oleh Jean-Jacques Rousseau. Ya. Dia mengkritik hukum. Hukum adalah sahabat orang kaya dan musuh besar bagi rakyat jelata. Itu Jean-Jacques Rousseau begitu ya. Nah, karena itu dia mengilhami ya, kalau kita ini mau bangun negara, mengelola kekuasaan gitu ya, itu dengan konsep istilah dia namanya pergaulan hidup bersama. Atau namanya asosiasionalisme ya. Asosiasionalisme. Ini ya, asosiasionalisme. Karena dia bukan anti liberal sebenarnya, tetapi dia mengkritik liberal. Ya, kebebasan itu nanti akan ada ketimpangan. Tidak semua orang bisa meraih menikmati kebebasan. Pasti akan terjadi ketimpangan. Dan karena itu dibutuhkan ya negara itu harus dikelola dengan prinsip asosiasionalisme, pergaulan hidup bersama dengan kesetaraan. Dan inilah yang kemudian juga mengajarkan bahwa ya kekuasaan itu dipandang biasa saja gitu kan.
Jadi nggak usah berlebihan. Jabatan itu diperlakukan biasa saja. Kalau diperlakukan singgasana ya nanti akan terjadi kejahatan namanya privatisasi kekuasaan. Ya, privatisasi ya. Ini bahayanya di situ nih. Privatisasi. Jadi privatisasi kekuasaan itu ya kekuasaan untuk melayani dirinya sendiri, melayani keluarga. Menikmati jabatan. Ada istilah gitu ya. Nah, biasanya pejabat itu kan dikasih fasilitas. Biasanya kalau kita nggak memahami, sebaliknya yang memanfaatkan fasilitas juga menganggap itu sesuatu yang lebih, tidak dipandang sebagai sesuatu yang ya biasa aja lah gitu ya. Itu memang jadi masalah. Kan ada teman dari Kebumen itu, karena pejuang aktivis, itu kemana-mana naik motor. Kalau warawiri ke Jogja itu naik motor. Lalu saya katakan, Kang, ini bukan soal merakyat dan elitis, bukan. Soalnya kalau sampean naik motor itu ya hanya ngurus motor. Kalau sampean naik mobil atau naik bus, waktu 3 jam itu bisa sampean gunakan untuk mikir rakyat. Bisa untuk komunikasi sama orang lain, maknanya begitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya pejabat publik itu dapat fasilitas itu supaya pejabat itu tidak melakukan privatisasi kekuasaan. Supaya dia tidak mikir tentang bayar listrik, tidak mikir tentang rumah, tidak mikir tentang gerobak, tidak mikir sesuatu yang sifatnya pribadi. Jadi istilahnya jiwa raganya 24 jam untuk orang banyak. Itu moralnya itu seperti itu. Ya memang ada banyak pejabat yang memandang, oh jabatan itu singgasana. Fasilitas itu sesuatu yang ya begitu-begitu. Sehingga akhirnya kekuasaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang istimewa. Kalau memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang istimewa, lalu akan muncul namanya privatisasi kekuasaan. Ada privatisasi, tapi juga ada yang satunya lagi namanya mengandung privatisasi juga, namanya kolonisasi ruang publik. Jadi misalnya para artis atau para selebritis itu pamer kekayaannya, pamer suka memberi sedekah kemana-mana, itu ditampilkan di media sosial. Itu kata orang namanya pamer kekayaan ya, atau apa namanya, flexing, gitu ya. Lalu marah, ini uang yang saya peroleh dengan cara halal kok, saya tidak korup kok. Dia nggak korup. Itu sempat rame itu, ada Ade Armando sama para artis itu. Kalau saya sih nggak peduli artis itu mau punya kekayaan sampai sondul langit, saya nggak peduli. Kekayaan itu mau diperoleh secara halal, secara haram, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah apa yang dia lakukan itu mengotori ruang publik dengan kehidupan pribadinya. Gitu loh, itu namanya kolonisasi ruang publik atau privatisasi ruang publik. Itu biasanya orang-orang yang begitu mengutamakan privatnya, itu biasanya 3 hal yang selalu dilakukan. 1 kepo, 2 baper, 3 gibah. Gibah tahu nggak, Wan? Hah? Ngomongin orang. Ya itu biasanya dibawa ke ruang publik. Kepo ya, suka pengen tahu urusan orang. Nah itu namanya privatisasi ruang publik namanya. Dan privatisasi ruang publik itu sama dengan mengotori, membuat kotoran ruang publik. Padahal ruang publik ini sebenarnya menjadi arena untuk membentuk society ya. Dan karena itu ini pentingnya di sini.
dari Jean-Jacques Rousseau ini kita membentuk namanya masyarakat. Dalam pengertian kita itu membentuk society. Society itu ya orang saling tatap muka gitu ya. Dan itu punya cerita, punya pengalaman yang sangat beragam. Misalnya begini, di Eropa itu dulu membangun kereta. Jadi membangun kereta itu bukan semata-mata untuk memfasilitasi pelayanan publik transportasi. Tetapi juga ada makna supaya orang yang naik kereta itu saling mengenal satu sama lain, saling berkomunikasi dan membentuk namanya society. Saling tatap muka. Gitu ya. Dan ini namanya asosiasionalisme. Kita perlu memandang itu. Dan itu juga nanti dalam praktek misalnya yang dilakukan oleh polisi. Polisi itu penegak hukum. Tapi ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang melakukan kerusuhan secara politik, maka jalan yang ditempuh bukan dengan hukum, tetapi dengan cara sosiologis, dengan cara komunikasi. Jadi artinya tidak melakukan represi secara hukum, tetapi melakukan persuasi. Itu juga kekuasaan. Jadi polisi sedang praktek kekuasaan persuasi pada masyarakat. Nah, kecuali kalau orang-orang itu melanggar hukum ya ditindak secara hukum. Kecuali rakyat jelata yang menggunakan ini ya trotoar untuk pedagang kaki lima itu loh. Nah, pedagang kaki lima itu dia menyalahi hukum, menyalahi aturan, tapi bukan melakukan kejahatan. Kalau kejahatan itu kan ya buruk dan salah, itu namanya jahat. Jadi kalau pedagang kaki lima itu salah tapi tidak buruk. Karena itu ya pendekatannya bukan dengan hukum formal. Kalau pakai hukum formal nanti akan menimbulkan, wow ini tidak manusiawi, gitu kan? Pasti akan dinego oleh orang-orang yang di situ. Ya kalau kita mengikuti strict negara hukum, kekuasaannya adalah kekuasaan koersi gitu ya. Nah ini dimensi kekuasaan yang lebih jauh. Memang kita berbeda memandang antara kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintah. Itu dua hal yang berbeda. Jadi artinya seluk-beluk kekuasaan yang begitu beragam tadi, ya itu membutuhkan namanya institusionalisasi kekuasaan. Ya, jadi institusionalisme itu adalah pendekatan yang kita kenal dalam dunia ilmu politik maupun ilmu pemerintahan, bagaimana mengelola nafsu, mengelola kekuasaan, mengelola kejahatan itu menjadi sebuah organisasi kekuasaan untuk kepentingan orang banyak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu adalah the necessary evil. Pemerintah adalah kejahatan yang diperlukan. Artinya pemerintah itu kan pengorganisasian kekuasaan ya. Nah, salah satu poin di dalam kekuasaan ini kan ini ya. Kalau pelajaran dalam ini namanya koersi. Memaksa itu tadi dengan hukum pedagang kaki lima ya nggak boleh, ini haknya pejalan kaki, Anda nggak boleh gitu ya. Tapi nggak bisa dengan hukum, seperti pasar dulu kelitikan di mana di Mangkubumi untuk dipindahkan ke mana Kuncen, nyebut Kuncennya lali aku. Itu pakai proses negosiasi yang sangat lama, jadi pakai proses sosiologis. Itu artinya apa? Artinya kekuasaan itu dikelola dengan spirit asosiasionalisme, gitu ya. Jadi kalau kita menghadapi orang bukan kriminal, bukan penjahat, maka sentuhannya bukan koersi hukum,
Ya. Kalau ada orang yang melanggar norma tapi tidak melakukan kejahatan, maka penting untuk disentuh dengan asosiasionalisme sosiologis. Jadi pendekatan sosiologis politik itu yang lebih diutamakan. Itu artinya kekuasaan itu menjadi lebih manusiawi, ya, bukan tadi apa-apa pakai aturan, apa-apa aturan dan sebagainya gitu ya. Dan memang apapun kalau kita bicara aturan menjadi tidak menarik. Aturan itu juga kekuasaan. Sampai di sini ada yang komentar dulu sebelum saya lanjut. Nah, ini juga terkait misalnya belum lama ini para kepala desa menuntut 9 tahun masa jabatan. Itu banyak orang yang moralis, pakai standar moral, mengatakan bahwa kepala desa itu rakus, tamak, primitif. Ini omongan moralis, bukan omongan realis. Gitu ya, moralis itu begitu. Lalu mengatakan, ada profesor mengatakan, singgasana itu menggoda. Dia bilang begitu ya. Lalu saya nulis begini. Ya kalau mengatakan singgasana menggoda itu orang nggak perlu jadi profesor. Simbah saya yang buta huruf pun bisa mengatakan seperti itu. Ya. Artinya apa? Itu orang-orang yang kecanduan moralisme itu membenci kekuasaan. Mereka pengen kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih adil, tetapi membenci kekuasaan. Dan apa yang dia omongkan itu juga kekuasaan. Paham maksud saya, Wan? Paham ora? Bu Panewu paham ora? Ngrungono. Ngrungono jam 8. Sesuai. Ya, jadi itu namanya moralisme itu membenci kekuasaan ya. Itu repot. Jadi artinya moral itu kan begini, moral itu diperlukan di mana-mana. Orang harus punya moral. Moral itu apa toh? Jujur, amanah, nah itu moral tuh. Integritas, itu moral. Tapi kalau adil, makmur itu nilai. Ya. Jadi moral itu itu ajaran mulia yang diturunkan, diwariskan dari orang tua kepada anak-anak. Istilahnya budi pekerti gitu ya. Adab. Nah, moral itu digunakan setiap orang termasuk pemegang kekuasaan itu untuk mengontrol dirinya. Supaya jujur, supaya amanah. Gitu ya. Itu atau etika lah. Kita kan punya mata kuliah etika toh. Nah, etika itu isinya kan moral itu. Tetapi kalau orang liberal mengatakan moral itu gunakan untuk ranah privatmu. Jangan dibawa ke ruang publik. Kalau orang barat diceramai moral, jawabnya kan begini. Simpanlah moral itu untuk dirimu sendiri. Tidak usah kau ceramahkan pada saya. Itu orang liberal begitu. Orang liberal akan benci diceramahi dengan moral. Karena liberalisme menurut kaum liberalis itu juga punya moral. Punya moral dia. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah orang-orang kejangkitan moralisme menggunakan moral itu untuk menghakimi orang lain. Oh, kades ini bejat, kades ini tamak, kades ini rakus, itu namanya kejangkitan moralisme menggunakan moral untuk menghakimi orang lain. Omongan itu tadi, omongan menghakimi orang lain
itu namanya kekuasaan. Dengan demikian, moralisme bukan ajaran kemuliaan, tetapi juga menjadi kekuasaan. Jadi moral itu juga menjadi kekuasaan. Oke. Dan kemudian sarannya apa? Oh, sarannya kekuasaan itu harus dibatasi. Jangan 9 tahun, jangan 6 tahun. Cukup 5 tahun kali 2. Ya, Indonesia kan gitu. Dibatasi 40 tahun minimal. Kan begitu. Alasannya moral juga itu. Jadi repot orang Indonesia itu kejangkitan moral. Orang ributnya di prosedur, bukan pada hasil. Lalu orang kan mengatakan kalau di dunia negara ini ya prosedurnya jelas, tapi hasilnya nggak jelas. Tapi kalau di swasta hasilnya jelas meskipun prosesnya tidak jelas. Pilih yang mana? Gitu. Jadi moralisme itu nanti akan mengotak-atik soal prosedur. Jadi moralisme itu akan omongnya kenceng kalau mengetahui ada dinasti misalnya. Ya saya ngomong, saya ini bukan siapa-siapanya Jokowi, saya bukan anteknya Jokowi, saya bukan basernya Jokowi, kan gitu. Tapi soal dinasti itu penting untuk didudukkan dengan baik. Saya kira lebih berbahaya teknokrasi daripada dinasti. Dinasti itu ada di mana-mana. Di negara bagian di Amerika namanya Massachusetts itu juga dinasti Kennedy. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi senator, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi gubernur, negara bagian dan sebagainya. Itu sudah menggumpal dari sejak Kennedy jadi presiden sampai hari ini. Ya orang biasa saja, orang Amerika nggak ribut. Yang penting dia duduk di situ, dia berkarya untuk negeri, untuk rakyat. Jadi yang diperdebatkan itu ya, Anda ngurus rakyat enggak? Anda nggak apa-apa dari dinasti Kennedy, tapi yang penting Anda dibeli rakyat dan Anda setelah duduk ya ngurus rakyat. Intinya kan begitu. Jadi tidak mempersoalkan soal prosedur. Tetapi ketika teknokrasi itu kan bahaya. Ya teknokrasi itu ibarat orang yang ini ya, itu yang setiap saat sholat di masjid lama-lama mencuri masjid itu loh. Itu namanya teknokrasi itu. Jadi artinya kita nggak sadar bahwa kedaulatan rakyat itu akan dicuri oleh mereka, nanti digantikan dengan data, dengan prosedur, dengan tools, dengan perangkat, dengan proyek gitu ya. Dan itu pelajaran yang kita terima dari postkolonialisme, termasuk dari governmentality, itu dikatakan bahwa kekuasaan ada di mana-mana. Kekuasaan itu tidak hanya di singgasana, kekuasaan bukan hanya soal siapa yang duduk, siapa yang berkuasa, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kekuasaan itu dioperasikan atau dijalankan. Setuju piye maksudnya? Maksudnya piye? Jadi artinya apa? Kekuasaan ada di mana-mana. Konsultan itu juga kekuasaan, aplikasi juga kekuasaan, sistem informasi pemerintahan daerah juga kekuasaan, digitalisasi juga kekuasaan gitu ya. Dan memang Michel Foucault mengatakan ini kekuasaan yang produktif gitu ya. Kekuasaan yang produktif. Kekuasaan itu jangan dibayangkan yang menindas, yang melakukan eksploitasi, tetapi kekuasaan itu dimaksudkan supaya produktif. Tapi sebenarnya yang dia katakan Michel Foucault itu sebenarnya omongan yang mengejek. Kenapa mengejek? Karena jenis-jenis kekuasaan seperti data, tools, digitalisasi itu yang ditarget adalah populasi. Bukan warga negara ya, tapi populasi. Jadi kita ini hanya didefinisikan sebagai penduduk, bukan sebagai warga negara. Nah oleh karena itu orang-orang yang menjabarkan atau menggunakan karya-karya governmentality
itu mengatakan bahwa oh ini kekuasaan yang dimaksudkan produktif tetapi hasilnya kontraproduktif. Jadi proyek itu punya niat baik untuk memperbaiki penduduk miskin, tetapi dampaknya mengawetkan kemiskinan. Gitu loh, itu namanya kekuasaan produktif yang kontraproduktif. Ya tadi contoh 10 miliar untuk stunting tadi, itu adalah duit yang dimaksudkan produktif, bisa mengatasi orang-orang stunting, tetapi kenyataannya malah justru mengawetkan stunting dengan cara stunting gitu ya. Jadi sama aja menanggulangi kemiskinan dengan cara miskin untuk mengawetkan kemiskinan. Ya, jadi itu intinya kalau kita mau ngomong proyek, ngomong aturan, ngomong program itu ya macam-macam, ada SDGs desa, ada stunting, ada macam-macam gitu. Itu adalah industri bagi dirinya, tapi sekaligus kekuasaan bagi orang lain. Intinya begitu ya, kekuasaan bagi orang lain ya sekali lagi itu kekuasaan yang dimaksudkan produktif tapi dampaknya kontraproduktif. Jadi itu sering kita cek, oh ini ibarat menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang. Talinya besar dan panjang sampai Jakarta. Rumahmu mana, Wan? Talinya di rumahmu sana, ditarik sampai Jakarta, sapinya tetap kurus saja. Itu namanya kontraproduktif gitu ya. Nah, mengikuti ini tadi, ini sebagai satu keyakinan. Lalu ini melahirkan, oh jangan yang produktif tapi kontraproduktif. Jangan kekuasaan yang koersif. Lalu kita dari sini itu antara lain melahirkan orang bernama namanya itu Jürgen Habermas. Ya, ini orang Jerman. Dia melahirkan konsep kekuasaan komunikatif, kekuasaan deliberatif. Ya, deliberatif, kekuasaan komunikatif. Jadi asal usulnya dari sini ya. Dari sini asalnya dari sini tadi. Dari Jean-Jacques Rousseau ya. Karena Jean-Jacques Rousseau percaya, oh ini nggak bisa diselesaikan dengan aturan, diselesaikan dengan struktur formal, nggak bisa. Tapi harus dengan kekuasaan yang komunikatif dan deliberatif. Yang kita kenal dengan musyawarah. Itu cocok dengan konstitusi kita. Kalau ini ada kesenjangan antara aturan dari atas dengan kehendak orang banyak, apa yang mau Anda lakukan? Ya, yaitu kekuasaan komunikatif. Kalau saya sering ngobrol sama para panewu gitu ya, meskipun ada panewu yang protes juga. Loh kita ini kan memang bekerja harus dasar aturan hukum. Ya nggak apa-apa kalau sampean ngotot dengan hukum gitu. Tetapi camat itu nggak usah ngomong tentang kewenangan, nggak usah ngomong tentang aturan, tetapi gunakan konsep seni. Seni ya, kalau di Jogja kan panewu. Panewu itu kan pemimpin 1000. Artinya juga punya 1000 cara namanya ya. Panewu itu punya 1000 cara. 1000 cara itu artinya seni. Jadi tidak hanya ngomong, oh saya bekerja atas dasar aturan hukum. Wah nggak menarik itu kalimat itu. Jadi ini omongan-omongan ini ya punya dimensi aksiologis untuk teman-teman. Ini banyak teman-teman yang punya kekuasaan juga. Entah di panewu, entah yang lurah, entah yang di dinas, apapun. Ini spiritnya adalah asosiasionalisme ini untuk mengelola ini. Dan teman-teman tidak usah terobsesi dengan perangkat-perangkat teknokratik seperti digitalisasi dan sebagainya. Itu udah bolak-balik saya katakan di provinsi, di pemerintah DIY. Kalau ngomong tentang reformasi kelurahan jangan terobsesi dengan
digitalisasi. Ya, bukan berarti kita nggak menggunakan perangkat digital. Gunakanlah dia sebagai perangkat, sebagai supporting system untuk menjalankan, mendukung kekuasaan yang komunikatif dan sekaligus juga kekuasaan yang produktif. Tetapi kalau Anda menggunakan digitalisasi sebagai segala-galanya, itu hanya akan menghasilkan kekuasaan yang kontraproduktif. Ya, kontra dia. Jadi enggak, istilahnya digitalisme itu hanya soal hasrat, gengsi, dan pertunjukan yang sama sekali tidak produktif untuk kepentingan rakyat. Pun Bu Panewu jam 8 saya akhiri gitu ya. Oke, sugeng dalu, selamat malam. Nggih. Saya sendiri menulis dari apa yang disampaikan Pak Troy itu menjadi 7 halaman. 7 lembar, jadi 7 lembar itu jadi 14 halaman ya. Nanti teman-teman silakan.